Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menemukan perhentian di hati Sang Gembala. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak para muridnya untuk menyingkir ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak setelah mereka kembali dari pelayanan. Yesus tidak langsung memberi tugas baru, melainkan berkata, "Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika." Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian Yesus terhadap keterbatasan manusiawi para muridnya, serta pentingnya jeda di tengah kesibukan. Yesus sendiri memberi teladan dengan menyediakan waktu untuk hening dan berkomunikasi dengan Bapa sebagai sumber kekuatan sejati. Ia tahu bahwa para murid adalah manusia biasa yang membutuhkan pemulihan, sehingga istirahat bukanlah mengabaikan tanggung jawab, melainkan bagian dari kesetiaan dalam pelayanan. Namun, rencana beristirahat itu terganggu ketika orang banyak datang lebih dahulu. Meski lelah, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba tanpa gembala. Ia melihat kelaparan rohani mereka dan mengutamakan kasih di atas keletihan pribadi. Karena itu, Yesus pun kembali mengajar mereka banyak hal. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepadanya, kita harus mengikuti teladan yang diberikan Yesus dan para muridnya. Kita harus melepaskan segala aktivitas dan berdiam dalam keheningan untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Berkomunikasi dengan Allah, itulah kita menimba daya kekuatan dan inspirasi yang mengalir dari Allah. Sehingga dengan kekuatan itu, kita mampu melakukan hal yang lebih besar
sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sebagai orang beriman, jangan biarkan pelayanan menjauhkan kita dari Sang Sumber hidup dan pemberi segalanya. Kita perlu tempat sunyi bersama Yesus untuk memohon kekuatan ilahi dari Tuhan. Di saat kita merasa bersalah dengan berhenti beraktivitas, Yesus mengingatkan kita bahwa berhenti bekerja bukan sekedar melepas lelah fisik, tapi kebutuhan jiwa untuk kembali bersekutu dengannya. Marilah memberi waktu khusus bagi Tuhan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.